Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita kedua orang guru kita, Ustadz Abi Gifran dan juga Kiai Haji Hilmi Firdausi, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Masjid Al Furqon. Bu, Pak, ya siapa yang mau tanya angkat tangannya, silahkan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Al Furqon ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Nama saya Ibu Fahriyawati. Ya Ibu Fahriyawati, silakan pertanyaannya Ibu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mempererat antar keluarga yang satu sama lain beda keyakinan atau beda apa ya? Beda agama Ya. gitu ya? Oh gitu, oke. Baik ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ini pertanyaan kepada Ustadz Hilmi. Silakan Ustadz Hilmi, fadhol Ustadz. Islam mengatur hubungan antar sesama pemeluk agama Islam, antar sesama muslim dan juga antar manusia. Kita wajib tetap berhubungan baik walaupun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan kata Rasulullah SAW, kita wajib menjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya selama dia tidak mengganggu kita. Ya, ada yang namanya ahlul zimmah. Kafir zimmi itu kafir yang bersahabat dengan kita, hidup berdampingan dengan kita. Ya, itu boleh kita menjaga hubungan baik dengan mereka, bahkan tidak boleh disakiti. Ya, jadi apalagi kalau pas musim lebaran, ya, kadang-kadang suka ada yang datang ke rumah, kita terima, tapi kita punya prinsip akidah, ketika mereka merayakan hari besar agama mereka, kita jangan ikut-ikutan. Tapi kalau mereka mau datang, ya silakan saja. Kita pun nggak boleh menolak. Oh jangan, kamu bukan muslim, nggak boleh begitu. Tetap harus kita terima. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang orang tuanya belum menjadi muslim. Ada nggak? Ada tuh. Ada jamaah kita mungkin yang berbeda agama dengan orang tuanya, atau orang tuanya muslim, anaknya belum, dan sebagainya. Ya, terutama kebanyakan orang tua ya, anaknya sudah mu'alaf, orang tuanya belum. Ya. Tapi bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala surah Luqman, tetap pergauli mereka dengan baik. Ya. Orang tua yang berbeda agama, mereka tetap orang tua kita. Pergauli dengan baik. Tapi kalau untuk masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, ya, apalagi di hari raya, ya, ini masya Allah ya, kita tunjukkan bagaimana keindahan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bagi-bagi ketupat, lontong, opor, semur, rendang kepada mereka mungkin yang nggak pernah memasak itu di rumahnya, ya, dibagi-bagi masya Allah, ya, silakan itu menambah. Siapa tahu kita doain semoga login gitu aja kan. Iya, siapa tahu mereka dapat hidayah Allah melihat keindahan Islam yang begitu welcome terhadap saudaranya yang bukan muslim. Kita nggak mengusir, kita nggak menzolimi selama mereka nggak mengganggu kita. Ya, kita ajak makan bareng, silakan. Ya, ini saatnya kita bersyiar menunjukkan Islam yang rahmah, ya, yang penuh dengan kasih sayang, supaya apa? Siapa tahu jadi asbab hidayah untuk mereka. Ya, jadi ibu, bapak, insya Allah tetap pergauli mereka dengan baik, ya, jangan diusir, jangan mentang-mentang beda agama, terus langsung kita merasa sombong. Enggak, kamu mah ahli neraka, hati-hati. Jangan doakan saja semoga mereka mendapatkan hidayah gara-gara melihat Islam yang indah. Amin ya robbal alamin. Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz, kan kita sebagai anak adabnya kan mengunjungi orang tua, iya kan? Iya. Bukan orang tua datang ke kita. Iya. Orang tua kita agamanya belum sama dengan kita, keyakinannya berbeda lah dengan kita. Iya. Boleh nggak kita anak yang mu'alaf, ya, kita sudah menerima Islam, iya, kita
lebih mendahului kita yang menguji orang tua kita walaupun orang tua kita tidak merayakan Idul Fitri. Iya. Nah, gitu. Bagaimana Ustaz? Boleh saja asal tidak mendoakan. Karena haram hukumnya kita mendoakan seseorang yang belum sama dengan kita. Boleh sebagai bentuk adab kita kepada orang yang telah melahirkan kita, berjasa kepada hidup kita. Datangi saja, minta maaf sama mereka, hubud dunia. Ya, kita masalah-masalah dunia, muamalah dunia, kita minta maaf, boleh. Ya, jangan mentang-mentang kita beda agama langsung kita putus hubungan, tidak. Tidak. Justru ini kesempatan buat kita berdakwah kepada orang tua kita tanpa harus ceramah. Ingat, dakwah tidak harus ceramah. Tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang anak walaupun berbeda agama. Datang ke rumah orang tua kita bawa rantang, jangan tangan kosong. Bawa rantang tuh, lengkapin tuh 6 tumpuk. Lengkapin semua, ini mah, ini pah, hidangan dari kami. Ya, terus berlaku dengan baik, berakhlak dengan baik, bertutur kata dengan santun. Sampai mereka, ya Allah, kok anak saya setelah pindah agama malah menjadi lebih baik akhlaknya. Siapa tahu gara-gara keindahan akhlak kita, mereka dapat hidayah. Jadi silakan Mas David, kunjungi orang tua kita. Masya Allah. Jadi memang ternyata walaupun berbeda keyakinan dengan orang tua, Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga akhlak kita terhadap orang tua. Berlaku baik terhadap orang tua. Nah sekarang kalau untuk adik-adik dan saudara-saudara kita Ustadz. Misalnya dalam satu keluarga kita sendiri yang berbeda, yang beragama Islam sendiri, yang lainnya tidak. Gimana tuh? Boleh nggak kita ngundang mereka? Kan suka biasa gitu. Pak, maaf ya Ustadz, maaf banget. Dalam satu keluarga yang anak beranak ini beda-beda keyakinan, kadangkala ada tradisi pada saat perayaan agama ini kita menghargai mereka, kita datang mengunjungi. Nah mereka juga pada saat perayaan Idul Fitri mereka datang mengunjungi kita. Boleh nggak begitu Ustadz? Ya, kalau kita mengundang mereka silahkan. Tapi kalau mereka mengundang kita ketika hari besarnya, ini yang menjadi ikhtilaf juga sebenarnya. Saya nggak bisa memvonis langsung hukumnya haram karena beberapa ulama, terutama para Azhari itu banyak yang membolehkan, bahkan mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain, tapi dengan beberapa catatan. Ya, tapi kita nggak usah masuk ke ranah itu karena itu lebih kompleks ya. Kalau menurut saya lebih amannya silakan dalam hari raya kita mengundang mereka. Namun ketika ada hari raya mereka mengundang kita, sampaikan bahwa dalam agama kami punya prinsip akidah. Itu yang jauh lebih aman menurut saya. Ya, baik. Itu menurut Ustaz, tapi ada juga pendapat. Ada pendapat yang lain ya. Ada pendapat dari Al-Azhar. Ya, Al-Azhari itu mengizinkan untuk datang. Jadi kita ini fleksibel Bu. Ada pendapat silakan Ibu berpegang pada ulama yang mana betul, ya. Gitu betul. Jangan diributin. Apalagi yang udah diributin, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Tapi demen banget ribut di grup ya. Makasih banyak Ustaz, terima kasih banyak. Oke, pertanyaan berikutnya. Ibu ada yang mau tanya, angkat tangan Bapak atau Ibu silakan angkat tangannya. Ya, mana nih? Oh sini, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Ustadz, Jamaah Al-Furqon di sini. Saya ingin bertanya, ada dua hal sebetulnya ingin saya tanyakan, tapi percaya singkat saja kok Ustadz, tidak memakan waktu banyak. Boleh, silakan Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjaga rasa atau keimanan kita ketika sudah selesai puasa seperti sekarang ini. Karena biasanya di bulan Ramadan itu kita satu rasa, satu tujuan. Tapi ketika sudah selesai puasa, biasanya itu ada perasaan yang berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya untuk menjaga rasa itu tetap ada sampai dengan di akhir setelah bulan Ramadan. Yang kedua, saya dan kami semua tentunya sudah punya anak banyak gitu ya. Sebagai orang tua tentunya seringkali merasa sedikit kurang apa ya, rasanya bagaimana caranya kok dari kecil kita sudah mendidik anak dengan segala yang kita mampu, baik agama, perilaku dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa, anak-anak ini mungkin ibadahnya tidak sesuai dengan harapan kita. Pertanyaannya, salahkah jika orang tua merasa salah asuh gitu, merasa bersalah, oh jangan-jangan saya ini salah mendidik mereka. Nah itu
apakah hal itu juga termasuk yang berdosa karena menyalahkan diri sendiri atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kesannya pendek tapi panjang juga. Tapi nggak apa-apa Bu, ini ada guru-guru kita memang harus kita berikan pertanyaan ya. Mungkin kesempatan kami berikan kepada Ustadz Abe Gibran. Fadol. Terima kasih Bang David, izin Kiai Hilmi. Masya Allah, tabarakallah, kita memang harus menjadi orang yang muttaqin. Sebagaimana yang disampaikan dalam akhir ayat dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah imtisalul amawil wajtinabun nawahi. Berupaya untuk terus menjalankan atas apa yang menjadi perintah Allah. Dan terus sekuat mungkin berupaya meninggalkan segala sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kata Nabi, ahabballahu sayyan adwamuhu wa in qala. Ada satu hal yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah apa? Biarpun sederhana tapi istiqomah. Biarpun sederhana, biasa-biasa saja, tapi continue. Dia lakukan secara terus menerus. Maka oleh karenanya saat Ramadan datang menjadi bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mana futihatil abwabal jannah. Allah membuka pintu surga buat kita semua. Dan saat Ramadan Allah didik kita jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kenyamanan itu, jaga kenikmatan itu, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai pendidikan Ramadan yang begitu luar biasa dengan berbagai macam keberkahan-keberkahan yang Allah kasih sama kita, lalu ternyata setelah Ramadan kita malah balik lagi. Yang tadinya Ramadan rajin baca Quran, Idul Fitri hari pertama enggak baca Quran. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan jadi orang, kata Nabi, orang beruntung itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka teruslah menjadi orang yang beruntung setiap hari. Kita nggak pernah tahu umur kapan akan menjumpai kita. Kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya, Ustadz Hilmi, dan bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan, betul? Atau kita balikin biar adil, ibu-ibu duluan, kita belakangan. Nah, kalau kita faham bahwa kehidupan ke depan, masa depan kita tidak ada yang mengetahui, dan genggaman ajal itu hanya punya Allah, maka otomatis adalah apa? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah setiap saat. Itu watabi sayyi'ata tamuha, dan barengi setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Itu wa khaliqin nasabi khuluqin hasanin, dan berupayalah kita jadi orang makin tambah umur makin soleh. Amin. Ini udah umurnya 60 tahun ke masjid ogah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ini udah tambah umur diajak ngaji susah banget. Ada yang begitu? Ada? Aduh, betul. Ayo, maka kata Nabi, mumpung ada keimanan di hati kita, minta sama Allah. Minta sama Allah, Allah apa? Ya Allah, berikan keimanan yang istiqomah. Betul. Mudahin biar ibadah. Betul. Kira-kira nih, kalau Ramadan kita rajin, Ramadan rajin sholat, Ramadan rajin baca Quran, Ramadan rajin tahajud, setelah Ramadan jadi Abu Jahal lagi, rugi apa enggak? Rugi. Betul. Jangan menjadi orang yang dalam kerugian. Betul? Maka oleh karenanya mumpung Allah kasih sehat, Allah kasih kesempatan iman, Allah kasih kesempatan umur, Allah masih berikan kenikmatan sama kita, jangan sampai kita jadi orang yang lalai dalam ibadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ibu kita tuh luar biasa. Ini nanyanya borongan. Alhamdulillah, kita sama anak sayang apa enggak? Sayang banget. Tidak ada orang tua yang tidak pernah jadi malaikat. Seorang ibu itu selalu jadi malaikat yang pengen membahagiakan anaknya. Kalau bisa kepala jadi kaki, akan dijadikan kaki oleh ibu untuk anaknya. Ibu itu tidak pernah mau mengeluh. Ibu itu saking sayangnya, dia nggak berani bentak kenceng-kenceng sama anaknya.
Ibu kalau sayang sama anaknya, dia rela dengan sabarnya, dengan telatennya, dengan bagaimanapun caranya, dia kasih itu anaknya. Bahkan dari pertanyaan beliau luar biasa, saat seorang ibu sudah begitu mendidik hebat, sudah begitu menyayangi seorang anak hebat, sudah begitu menjadi orang tua yang luar biasa, seorang ibu masih berkata seperti yang ibu tadi katakan, apakah saya gagal jadi orang tua? Masya Allah, dia nggak salahin anaknya. Seorang ibu saat punya masalah anaknya nggak mau ibadah, dia nggak nyalain anaknya. Seorang ibu nyalahin dirinya sendiri. Ya Allah, mungkin ini salah saya salah didik ya Rob, saya nggak sabar didik anak saya nggak baik didik anak saya. Yang dia salahkan bukan anaknya, tapi yang dia renungkan apakah dia jadi orang tua belum baik buat anaknya. Subhanallah. Saya doakan bunda-bunda ahli surga semua. Amin ya Rabbal. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang namanya pensiun jadi orang tua. Bu. Tidak ada yang namanya pensiun jadi orang tua. Betapapun anak kita sudah punya agama, betapapun anak kita ilmunya banyak, betapapun anak kita hartanya banyak, betapapun anak kita sudah tua, tetap dia statusnya anak bagi ibu dan bapak semua. Betul betul. Maka kalau status dia adalah sebagai anak, ada kewajiban kita setiap saat ngingetin anak kita, ngingetin ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai ahlimu, anak-anakmu jadi kayu bakar api neraka. Maka kalau itu menjadi satu peringatan, apa maksudnya? Tiap saat, tiap waktu, tiap detik sepanjang hayat kita, ingetin anak kita untuk taat kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada doa yang tidak pernah ditolak. Saya teringat di bulan penuh kemenangan ini sama orang tua. Ibu saya itu keramat bagi saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau tidak ada doa orang tua. Saat beliau masih ada, begitu terasa doa beliau tunai Bu, dikabul Allah. Maka bundaku, saya titip diri sama semuanya, jangan pernah doa salah sama anaknya. Allah akan kabulkan tunai. Yuk, itu yang saya rasakan, betapa Allah menunaikan doa-doa orang tua. Maka yuk, mumpung kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, orang tua yang senantiasa mendoakan yang baik-baik bagi anaknya. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Kalau lagi marah gimana Ustadz? Doain, aduh saya doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, ya kan? Kamu jadi anak soleh, orang sukses, amin. kaya raya yang dermawan, ilmunya banyak ya. Rajin sedekah ya Allah. Bisa gak Bu? Bisa gak Bu? Ada yang kayak pikir-pikir dulu Ustadz, tergantung marahnya. Ya, hati-hati lisannya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita, jadi rem kita juga ya. Apalagi ini dalam rangka Idul Fitri, saling memaafkan. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.